Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah tidak lama lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan agung yang dinanti-nantikan seluruh kaum muslimin. Bulan ampunan, bulan kesabaran, bulan yang oleh Rasulullah SAW dijuluki dengan syahrul sabr, bulan penuh dengan kesabaran. Nah, bagi seorang muslim, di antara persiapan yang mesti dimiliki adalah persiapan al-ilmu, persiapan ilmu. Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya membuat bab khusus yang berbunyi al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu itu sebelum ucapan dan perbuatan. Supaya apa? Supaya ucapan dan perbuatan kita terarah on the track, sesuai aturan main dan tidak melanggar. Nah, disinilah letak pentingnya kita mempelajari tentang saum. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam kitab Minhajul Muslim yang disusun oleh Syekh Abu Bakar bin Jabir Al-Jazairi, beliau menerangkan tentang definisi saum secara bahasa, yaitu al-imsak, menahan diri. Diambil dari kata soma yasumu, amsaka yumsiku. Aktivitas apapun yang menahan diri secara prinsip bahasa itu adalah saum. Sehingga ketika ada seorang pengen marah, dia nggak jadi marah, dia sedang saum. Orang ingin bicara, nggak jadi bicara, dia sedang saum. Ya, seorang anak muda terpancing untuk ngebut, ngetrek di jalanan, dia nggak jadi, dia sedang saum. Maryam di dalam Al-Quran diceritakan, ya, ketika dia berkata, inni nazartu lirahmani sauma, saya bernazar kepada Allah untuk menahan diri dari bicara. Falan ukalimal yauma insiya, yaitu seharian saya tidak akan bicara dengan manusia. Ini contoh definisi saum secara bahasa. Adapun secara syariat, ya, beliau mengatakan al-imsak biniyati ta'abbud anil akli wasyurbi wa ghishyanil mar'ah, yaitu menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan, yaitu berupa makan, minum, kemudian ghishyanil mar'ah atau ghishyanin nisa, ya, menggauli perempuan atau istri, lalu kemudian wa sa'iril muftirat, seluruh hal yang bisa membuat batal. Biniyati ta'abbud, dan hendaknya dibarengi oleh niat peribadatan. Nah, ini penting bagian ini, ya, karena seringkali ada orang berpuasa tanpa niat ibadah. Ada orang berpuasa sekedar untuk, mohon maaf, diet saja. Ya, ada orang sholat tujuannya hanya untuk nyari sisi hikmah kesehatan saja. Ada orang haji tujuannya untuk sekedar jalan-jalan saja, atau memenuhi kunjungan ke berbagai macam negeri. Dia merasa Amerika sudah, Belanda sudah, ini sudah, itu sudah, masa Saudi belum. Itu pikiran dia. Maka yang seperti ini tidak dia katakan ibadah pada prinsipnya, walaupun secara zahir nampaknya dia seperti ibadah. Sehingga dari definisi ini, ya, kita mendapatkan beberapa pelajaran. Yang pertama, puasa itu adalah, yaitu harus dibarengi oleh niat. Inilah yang membuat dia berbeda dengan adat, kebiasaan. Niat menjadi pembeda. Sebuah perbuatan dikatakan ibadah atau adat. Minum, jika diniatkan menjaga kesehatan, dia bisa menjadi ibadah. Tapi jika tidak diniatkan untuk itu, dia menjadi aktivitas biasa. Olahraga, jika diniatkan menjaga kesehatan, amanah dari Allah kesehatan itu, maka dia menjadi ibadah. Ya, tapi kalau tidak ada niat apapun, ya biasa saja. Yang kedua, sisi waktu, yaitu min tulu'il fajri ila ghurubi syams, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran, thumma atimu siyam ilal lail, berpuasalah kamu, sempurnakanlah puasamu sampai malam. Malam, ya, maghrib itu awalul lail, itulah malam yang dimaksud. Ditambah lagi para sahabat Nabi, ya, Rasul dan para sahabat, mereka berbuka puasa ketika saum itu di waktu maghrib. Sisi yang ketiga adalah menahan diri dari yang bikin batal.
Nah, yang seperti ini masih definisi orang saum yang reguler, yang konvensional, yang biasa-biasa saja. Dalam artian, bagi mereka yang sudah saumnya berpuluh-puluh kali, harusnya sudah meninggi, menanjak, nggak hanya sekedar menahan diri dari yang batal, tapi yang mengurangi nilai pahala puasanya, yang mengurangi kualitasnya, yang mengotori hati dan pikirannya, dia pun juga saum. Dan inilah bagian kita untuk bermujahadah, berjihad di dalamnya. Kemudian, saum, khususnya Ramadan, faradallahu azza wa jalla ala ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam as-siyam kama faradahu ala al-umamil lati sabaqatha. Bahwasanya Allah telah mewajibkan puasa Ramadan sebagaimana umat-umat yang terdahulu, sebagaimana umat-umat sebelum kita, seperti misalnya kaum Nasrani, Yahudi, mereka juga mengalaminya. Jadi ini bukan hal yang baru yang namanya ibadah puasa itu. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini sudah sama-sama kita hafal, familiar. Dan ini menjadi awal titik tolak saum Ramadan di dalam Islam. Dan ayat ini turun di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriyah, di hari Senin. Dan ayat ini kenapa turunnya enggak di Ramadan? Ya, sebab dengan demikian turun di bulan Sya'ban sebagai masa-masa conditioning, prepare, siap-siap, pemanasan, supaya nanti Ramadan mereka lebih siap lagi. Beliau rahimahullah mengatakan, wa kana dzalika fi yaumil itsnain min syahri Sya'ban. Ya, ayat ini turun di hari Senin di bulan Sya'ban, yaitu sanata itsnatain minal hijrah, yaitu tahun kedua di tahun Hijriyah. Kemudian ada beberapa fadilah yang penting. Di sini saya akan bahas mungkin beberapa saja di antara sekian banyak. Yang pertama yaitu hadis riwayat Imam Ahmad. Rasulullah bersabda, "As-siyamu junnatun minan nar." Puasa itu adalah tameng dari api neraka, pelindung, tameng, perisai dari api neraka. Ka junnati ahadikum minal qital, sebagaimana tameng di antara kalian ketika perang, dari peperangan. Ya, kita tahu fungsi tameng, pelindung, maka puasa bagi seorang muslim, salah satu pelindungnya adalah dari api neraka adalah yaitu puasa ini. Ya, oleh karena itu, masyarul muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah, sangat rugi ketika ada orang diberikan tameng dirinya untuk terlindung dari api neraka, dia menolaknya. Enggak sedikit kaum muslimin yang hari ini di bulan puasa mereka tak peduli dengan ibadah puasa. Dan para ulama sudah menegaskan tentang hukuman yang begitu berat orang yang tidak berpuasa, padahal mereka tidak ada alasan untuk meninggalkannya. Ya, Imam Az-Zahabi mengatakan, dikutip oleh Al-Munawi, wa innal mu'minina muqarrar. Orang-orang beriman telah menetapkan anna man taraka siyam bila marad, orang yang tidak puasa padahal dia sehat, dia tidak sakit, annahu syarru minal mukas, orang ini lebih buruk dibanding pemungut, pungutan liar, wazani, lebih buruk dibanding pezina, manil khamri, dan lebih buruk dibanding peminum minuman keras, dan juga wayazunnuna bihi zindiqah, dan mereka menyangka ini orang-orang zindik, wayuskuna fi islami, dan juga diragukan keislamannya, wal inhilal, dan telah dianggap telah lepas, telah copot keislamannya. Kemudian keutamaan yang kedua, man shoma yawman fi sabilillah azza wajal, orang yang berpuasa sehari saja fi sabilillah, ya apalagi 30 hari, ya dia niatkan puasa itu fi sabilillah, apalagi di masa-masa sulit wabah, tentu tidak sama dengan di masa-masa normal. Apa yang terjadi? Apa yang kita dapatkan kalau kita niatkan fi sabilillah? Maka ba'dahullah wajahahu aninar sab'ina kharifa, Allah akan menjauhkan orang itu dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Hadis Sahih Bukhari. Nah, ini bahasa ini 70 tahun perjalanan dijelaskan oleh banyak pensyarah. Ini bisa ada dua makna. Makna pertama adalah makna kinayah, simbolis, itu menunjukkan saking jauhnya dia dari api neraka. Atau makna kedua, hakiki, memang benar-benar 70 tahun perjalanan dengan ukuran akhirat, bukan ukuran dunia. Kemudian selain fadilah yang sedemikian banyak, tadi dua itu sebagai contoh saja. Selanjutnya kita masuk pada fawaiduhu. Apa fawaidnya, manfaatnya, faedahnya berpuasa? Dalam kitab ini ada 3 faedah. Faedah yang pertama yaitu lisyami fawaiduhu. Bagi siam itu ada 3 faedah, yaitu pertama ruhiyah.
faedah spiritualitas. Yang kedua, wa ijtimaiyah, faedah sosial. Yang ketiga, wa sihiyah, yaitu faedah kesehatan. Beliau rahimahullah mengatakan, minal fawaidi ruhiyah li shaumi annahu yu'awidu sabra wa yukawiyu alaih. Orang yang berpuasa, di antara manfaat spiritualitas adalah membuat dirinya sabar dan memperkuat kesabaran. Bayangkan, lagi pengen tidur disuruh makan sahur, lagi pengen makan siang-siang malah dilarang makan. Kalau bukan karena kesabaran, nggak mungkin kita ingin meloloskan sepanjang hari dengan seperti itu. Karena kita sabar, kita melewatinya. Ini memperkuat kesabaran. Kemudian, ya, wa minal fawaidil ijtimaiyah, ya, manfaat sosial diantaranya adalah yaitu annahu yu'awidul ummah an-nizamul ittihad, yaitu bisa membuat umat ini, ya, rapi, tertata dan bersatu. Karena berpuasa ini membuat kita tahu bagaimana yang dirasakan oleh orang fakir miskin tiap hari. Bukan cuma sebulan, tiap hari sepanjang tahun seperti inilah perasaan mereka, yaitu lapar yang menjangkit kehidupan mereka. Wa yuhibbul adl wal musawwah, dan juga muncul cinta keadilan dan persamaan, egaliter. Kemudian yang ketiga, wa minal fawaidis sihiyah lisiyam, manfaat kesehatan bagi orang yang berpuasa adalah ya annahu yutahhiru ya al-ama'a wa yuslihu al-ma'dah, yaitu membersihkan lambungnya, membersihkan ususnya, yang membuang racun-racun. Kesehatan ini, manfaat kesehatan. Dalam sebuah hadis dikatakan, sumu tasihhu, berpuasalah kamu, niscaya kamu akan sehat. Hadis ini dhaif, lemah. Namun secara makna sahih. Ya, para pakar kesehatan, para dokter mengakui tentang manfaat puasa bagi kesehatan. Ya, kita tanyakan kepada mereka-mereka yang rajin saum, Daud atau yang lainnya, ya, mereka ya merasakan betul manfaat puasa tersebut. Ya, inilah diantara ya faedah-faedah puasa yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar bin Jabil Al-Jazairi. Ya, semoga puasa kita tahun ini tidak hanya sekedar menjalankan rutinitas. Kita bisa puasa lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Bukan hanya kita, istri kita, anak kita, keluarga kita. Dan musim wabah seperti ini bukan alasan bagi kita untuk mampu lebih berprestasi dalam ibadah dan berpuasa. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.